Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM E1E02410014. Saya dari program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Saya akan membawakan sebuah video berdongeng yang berjudul Timun Emas. Yuk guys, kita dengarkan bareng-bareng sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Emas. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang janda sebatang kara yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo sangat menginginkan seorang anak, yang dimana setiap malam ia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, seandainya aku memiliki seorang anak, pasti ada yang selalu membantuku. Doa Mbok Rondo setiap malam kepada Tuhan. Sehingga pada suatu hari, Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena merasa lelah, Mbok Rondo akhirnya beristirahat di pohon yang rindang. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak akan merasa kesepian, gumam Mbok Rondo. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Gemuruh pun begitu besar, dan muncullah seorang raksasa yang berbadan besar, berambut panjang, dan berwajah seram. Kudengar kau menginginkan seorang anak, wahai Mbok Rondo. Aku bisa mengabulkan permintaanmu, kata raksasa. Kemudian Mbok Rondo pun menjawab, benarkah wahai raksasa? Tentu saja aku benar, tetapi semua itu ada syaratnya. Apakah syaratnya wahai raksasa? Ketika anak itu berusia 17 tahun, engkau harus mengembalikannya kembali kepadaku untuk kujadikan santapan. Lalu Mbok Rondo pun menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh raksasa. Lalu raksasa pun memberikan biji metimun kepada Mbok Rondo. Tanamlah ini, suatu hari engkau akan mendapatkan seorang anak. Hingga Mbok Rondo pun berlari pulang dan menanam biji mentimun yang telah diberikan oleh seorang raksasa tersebut. Hari demi hari, Mbok Rondo menyiramnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, hingga tumbuhlah sebuah mentimun yang begitu besar dan membuat hati Mbok Rondo terenyuh untuk membelahnya. Wah, timunnya sudah sangat besar. Ini waktunya aku untuk membelahnya. Hingga Mbok Rondo pun membelah timun tersebut. Alangkah kagetnya ketika membelah timun tersebut, terdapat seorang bayi yang begitu cantik, begitu berseri, dan memberikan nama Timun Emas. Tahun demi tahun terus berganti. Timun Emas tumbuh menjadi wanita yang begitu cantik, yang disayangi oleh Mbok Rondo. Namun, tiba-tiba suara gemuruh yang begitu besar dan langit menjadi gelap, hingga muncullah seorang raksasa. Wahai Mbok Rondo, aku datang untuk menagih janjiku. Setelah itu, Mbok Rondo begitu ketakutan mendengar suara raksasa yang berada di luar. Karena merasa takut Timun Emas akan dimakan oleh raksasa, Mbok Rondo pun menyuruh Timun Emas untuk berlari lewat pintu belakang. Akhirnya, Timun Emas pun berlari sekecang mungkin, dan raksasa pun marah.
Awas kamu timun emas, aku akan mengejarmu. Ah, 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 ah. Lalu timun emas terus berlari hingga sampai memasuki hutan. Raksasa terus mengejar timun emas hingga dapat, dan akhirnya timun emas melemparkan garam kepada raksasa. Berubahlah lautan yang begitu luas sehingga merangkap raksasa tersebut. Tetapi raksasa itu tidak kalah. Dia berusaha untuk melewati lautan yang begitu luas dan melanjutkan perjalanannya untuk mengejar timun emas. Hei, kurang ajar kau timun emas. Lihat saja kau akan kumakan. Namun timun emas melemparkan lagi, yaitu melemparkan jarum kepada raksasa, sehingga tumbuhlah ranting-ranting pohon dan duri-duri yang begitu tajam sehingga menusuk badan raksasa. Tetapi raksasa tidak kalah. Ia berusaha melewati lagi ranting-ranting dan duri-duri yang begitu tajam di badannya, hingga timun emas melemparkan kembali biji mentimun yang diberikan oleh ibunya, sehingga tumbuhlah pohon-pohon mentimun yang begitu lebat, yang membuat raksasa menjadi merasa kelaparan. Wah, timun ini banyak sekali. Aku merasa lapar. Aku akan beristirahat dulu untuk memakannya. Akhirnya, raksasa pun memakan semua timun yang ada di kebun tersebut, dan akhirnya tertidur pulas karena merasa kekenyangan. Namun, beberapa kemudian, raksasa pun terbangun. Ia kembali mengingat untuk mengejar timun emas. Kemana kau timun emas? Awas saja, akan kumakan engkau. Dan akhirnya raksasa pun melihat timun emas kembali dan melanjutkan perjalanannya untuk mengejar timun emas. Namun, timun emas tidak berputus asa. Ia lalu melemparkan bekal terakhir yang diberikan oleh ibunya, yaitu terasi. Tenggelamlah badan raksasa yang begitu besar ke dalam rawa-rawa, hingga raksasa tidak dapat menyelamatkan diri dan tenggelam. Akhirnya, timun emas merasa sangat bahagia dan bisa kembali ke rumah bersama ibunya. Hingga timun emas kembali hidup tentram dan damai bersama ibunya. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dalam dongeng tersebut adalah janganlah engkau berputus asa. Teruslah berjuang karena usaha tidak akan mengkhianati hasil kita. Buah duku, buah serikaya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.